warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salaman da'imain ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin melanjutkan tema pembahasan di sekitar keutamaan ibadah puasa Ramadan, khususnya keutamaan tersebut dilihat dari bina trilogi keislaman kita. Pemirsa rahimakumullah, setiap ibadah yang kita laksanakan sesungguhnya diharapkan berimplikasi terhadap pembinaan keislaman kita, terutama 3 aspek keislaman yang mesti selalu kita pelihara, selalu kita bina, selalu kita kembangkan dalam kehidupan ini, yakni keimanan, keislaman, dan ihsan. Untuk yang pertama kali, bagaimana puasa itu mampu membina keimanan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban ibadah puasa Ramadan ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan ayat tersebut, bahwa puasa hanya diwajibkan kepada orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena bisa diasumsikan bahwa berislam belum tentu di dalamnya itu meliputi pengertian beriman. Perintah ibadah puasa juga berdasarkan ayat tersebut memberikan pengertian lain, bahwa adanya kesinambungan dan kontinuitas ajaran Islam yang berpijak kepada ajaran masa lalu yang diwujudkan dalam bentuk keimanan pada ajaran-ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Demikian pula puasa itu merupakan refleksi keimanan terhadap hari akhirat, seperti percaya adanya surga dan neraka yang semuanya berada di masa depan. Itulah antara lain bahwa dengan menjalankan puasa dapat kita rasakan, dapat kita kembangkan bagaimana keimanan kita itu akan terbina, dan apalagi keimanan yang kita kembangkan itu betul-betul keimanan yang bertolak dari hati nurani yang ikhlas, yang tulus, dari hati nurani yang bersih. Puasa itulah antara lain salah satunya adalah untuk tazkiyatun nafs, dikatakan di dalam banyak keterangan, artinya membersihkan jiwa kita, dan hakikat membersihkan jiwa kita adalah membersihkan serta membina keimanan kita itu. Lalu yang kedua, puasa sangat berhikmat atau bermanfaat untuk membina keislaman kita. Berislam dalam pengertian umum adalah pasrah serta tunduk, sehingga kepasrahan dan ketundukan itu bisa berimplikasi kepada kehidupan di dunia ini dalam berbagai aspeknya. Sehingga kalau sudah menyatakan berislam, mestinya dalam segala sesuatu tindakan kita ya harus didasarkan kepada Islam. Dan sebagaimana telah diketahui oleh kita semua bahwa ibadah puasa ini adalah salah satu dari rukun Islam kita, tetapi puasa sesungguhnya memiliki kekhasan dibandingkan 4 rukun Islam yang lainnya. Bila kalimat syahadatain misal pada umumnya itu bersifat terbuka karena diucapkan, dan bila bisa langsung ya, terdengar oleh orang lain, begitu juga sholat, kemudian zakat, dan haji, ketiganya juga bersifat terbuka karena terdiri atas gerakan dan ucapan, sehingga dapat dilihat dan didengar. Maka puasa sebagai rukun Islam yang keempat itu
sifatnya tertutup dan sangatlah pribadi, tidak bisa diperhatikan kepada orang lain atau tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain dan disaksikan orang lain. Dan di sini yang mengetahui bahwa ia berpuasa hanyalah dirinya sendiri dan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa yang dijalankan dengan kekhasannya itu sesungguhnya itu akan berimplikasi pada pembinaan aspek keislaman ketiga, yakni ihsan. Dalam hal ini, puasa untuk bina keihsanan dapat dipahami dari pengertian ihsan itu sendiri, yakni biasa dimaknakan berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa ihsan adalah sesuatu ibadah atau suasana ibadah seseorang yang seakan dirinya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila tidak mampu melihatnya, maka seseorang harus tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihatnya. Dengan kata lain, bahwa ihsan adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muraqabatullah ini akan menumbuhkan rasa takut, khususnya takut akan segala macam bentuk dosa. Maka dari itu puasa dilaksanakan semata-mata karena keyakinan kepada Allah, karena Allah selalu menyertainya, Allah selalu mengawasinya dan melihatnya. Maka karena itu pula seseorang yang menjalankan ibadah puasa cenderung akan selalu memiliki rasa muraqabatullah, sehingga berpuasa yang baik dengan sendirinya juga akan dapat menumbuhkan sikap serta perilaku ihsan, artinya perilaku-perilaku yang menunjukkan kebaikan di dalam dirinya secara otomatis dari ibadah puasa itu. Hal ini juga seiring dengan makna puasa sebagaimana misalnya disebutkan dalam salah satu hadis qudsi, dinyatakan bahwa setiap amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku, kata Allah, kata Rasul ya, maksudnya untukku, untuk Allah semata, dan akulah yang akan menanggung pahalanya, karena mereka meninggalkan syahwat dan makanannya juga karena aku. Itulah sebabnya maka puasa adalah latihan peragaan kesadaran ketuhanan pada dasarnya, yang kemudian melimpah nilai-nilai puasa itu sendiri kepada kehidupan yang lain yang amat tinggi. Sedikit mengenai makna terhadap kata atau kalimat di dalam hadis qudsi tadi disebutkan bahwa puasa untukku. Di sini saya mengutip penafsiran Bapak Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir Indonesia, bahwa puasa dikatakan untuk Allah dalam arti untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh, misalnya secara jasmani kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beristri. Maka ketika seseorang berpuasa itu dia tidak boleh melakukan hubungan seks. Lalu yang kedua, Allah tidak makan, tetapi memberi makan. Ini diteladani. Maka ketika seorang berpuasa, dia tidak makan, tetapi kita memberi makan kepada orang lain. Demikian pula atas sifat-sifat Allah yang lainnya, kita dianjurkan untuk meneladaninya, kita dianjurkan untuk melaksanakannya, mentaatinya dalam berbagai aspek kehidupan. Hadirin pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu maka jelaslah bagi kita bahwa hikmah puasa itu akan menuntut seseorang untuk menahan hawa nafsunya,
ataupun bisa menjadi pengontrol hawa nafsu. Puasa bisa menanamkan ketulusan di dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa akan lebih khusyuk dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu ia kemudian akan selalu mengembangkan kehidupannya yang lebih baik. Dan di samping itu juga puasa bisa membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafas seseorang manusia, dan hal ini terjadi ketika kita menahan diri dari makan dan minum, maka kekuatan tubuh kita akan juga melemah, sehingga hawa nafsu pun kita akan melemah dan jiwanya akan menjadi lebih bersih. Karena itu pula orang yang berpuasa pada gilirannya akan bisa terhindar dari berbagai bentuk kemaksiatan, dan puasa itu juga bisa menumbuhkan imun atau kekebalan atas hawa nafsu, sehingga ia akan selalu dapat menjalankan ketakwaan sebagaimana tujuan utama puasa, agar kamu sekalian bertakwa. Demikian pemirsa rahimakumullah, semoga bermanfaat dan kita terus dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekuatan, lindungan Allah serta keberkahan senantiasa menyertai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.